Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ini video untuk teman-teman filsafat, akidah dan filsafat Islam, mata kuliah filsafat Barat kontemporer. Seperti biasa. Tapi alih-alih saya akan mengunggah video tentang materi, mestinya hari ini kita bicara tentang Marx. Seperti itu. Kemarin kita sudah bicarakan tentang Feuerbach. Dan yang menarik dari gagasannya Feuerbach adalah bahwa bahkan Tuhan adalah proyeksi tentang bahwa Tuhan itu adalah proyeksi diri gitu ya. Jadi ini kayak mental projection gitu. Jadi gagasan tentang Tuhan melalui agama adalah gagasan yang dihasilkan dari proyeksi mental manusia berkenaan dengan idealisasi dirinya. Seperti itu. Tapi kita tidak akan bicarakan tentang tema. Kali ini saya ingin memberikan tugas untuk teman-teman sekalian. Saya sudah berikan tugas ini di video sebelumnya. Saya ingin mengingatkan kembali, dan ini hanya akan video singkat saja. Seperti ini. Mungkin 1 minggu akan saya hapus. Ini pertemuan keberapa ya? Pertemuan ke-7 atau pertemuan ke-6 atau ke-5? Tugasnya seperti biasa dan mungkin belum dikerjakan sama teman-teman sekalian. Tugasnya itu membuat satu artikel pendek 2 halaman 1 spasi, fontnya 11, kerapatannya 0 gitu ya, dengan tema meliputi baik itu tema yang kita mulai dari perkuliahan pertama berkenaan dengan Hegel. Itu banyak sekali loh teman-teman sekalian, tema yang bisa teman-teman explore untuk jadi bahan tulisan pendek. Misalkan idealismenya Hegel, jadikan satu tema. Misalkan apa itu dialektika historisnya Hegel, misalkan itu bisa jadi satu artikel. Kemudian gagasan alienasinya Marx, misalkan hari ini mestinya kita bicara alienasi Marx, itu bisa jadi satu artikel. Kemudian mental projectionnya Feuerbach, itu bisa jadi satu artikel. Kemudian positivismenya Comte, misalkan, itu juga bisa jadi satu artikel. Kemudian bahkan bisa banyak artikel. Satu tokoh bisa jadi banyak artikel kalau teman-teman sangat jeli sekali untuk menggali tema-tema khusus dari tokoh ini. Misalkan Comte. Kemudian kita kan bisa ambil tuh salah satu tema daripada gagasannya Comte. Apa yang menjadi, misalkan untuk teman-teman sosiologi misalkan gitu ya, kan bisa jadi pertanyaan kita di filsafat. Kenapa Comte dianggap sebagai salah satu bapak sosiolog dalam aliran positivisme gitu ya? Apa yang menyebabkan dia menjadi sosiolog? Itu kan jadi tema. Kemudian apa itu filsafat positif dalam perspektif Comte? Itu bisa jadi satu artikel. Kemudian epistemologi Comte itu seperti apa? Itu bisa jadi. Atau materialismenya Feuerbach atau materialismenya Marx, itu bisa jadi satu tulisan tersendiri. Kemudian ini banyak sekali loh teman-teman sekalian. Belum lagi apa yang sudah saya tugaskan dari sejak pertemuan pertama. Teman-teman ditugaskan untuk baca Dunia Sofi, kemudian baca sampai selesai, karena akhir daripada Dunia Sofi itu adalah awal untuk kita masuk ke dalam filsafat kontemporer, Barat kontemporer. Kenapa demikian? Karena banyak sekali. Kenapa kita pakai Dunia Sofi? Karena ini buku ringan. Jadi berhentilah mengeluh untuk mengatakan bahwa saya malas baca buku dan lain sebagainya. Ini buku ringan, teman-teman bisa baca baik itu PDF-nya ataupun cetaknya, seperti itu. Saya kira PDF-nya banyak, cetaknya juga banyak. Jadi tidak ada alasan untuk teman-teman tidak baca buku ini, buku Dunia Sofi ini gitu ya. Kalau teman-teman tetap nggak baca, berarti masalah bukan ada di pengetahuan,
Karena pada dasarnya pengetahuan itu nggak ada yang sulit, yang ada adalah kemalasan untuk mengatasi diri sendiri, gitu ya. Sulitnya mengatasi diri sendiri ini jadi masalah filsafat sih. The only one problem, the only one philosophical problem. Kalau kata Albert Camus itu kan, there is only one philosophical problem, suicide kan. Salah satu permasalahan filsafat adalah bunuh diri. Tapi untuk teman-teman sekalian, bisa jadi permasalahan filsafat itu adalah permasalahan kemalasan, bagaimana kemudian memberantas kemalasan. Jangan-jangan selama ini kita tidak bisa maju, tidak bisa menghasilkan apa-apa, itu hanya karena dihabiskan oleh pertimbangan-pertimbangan yang tidak penting, dihabiskan oleh sesuatu hal yang ini sebenarnya kemalasan, gitu ya. Kemudian dikasih apologi dan lain sebagainya. Oke ya teman-teman sekalian, bikin satu artikel, baik itu melalui materi yang sudah kita bicarakan, melalui tokoh yang sudah kita bicarakan, dan saya akan tunggu artikel ini di minggu depan atau di antara hari ini sampai hari ini itu Kamis tanggal berapa ya? Saya lupa tanggal. Sampai Kamis minggu depan saya akan tunggu tugas teman-teman sekalian di WA group, karena WA group itu sangat sepi sekali teman-teman, nggak ada yang bertanya, nggak ada chit chat dan lain sebagainya. Ini kayak kuburan kali ya, yang ada itu cuma absensi, itu juga sebagian. Sepertinya teman-teman kurang merespon terhadap mata kuliah ini. Ayolah teman-teman sekalian, ini anggap saja kalaupun misalkan perkuliahan ini teman-teman anggap tidak penting, minimal saya harap teman-teman tidak menganggap remeh tugas menulis, karena ini nanti akan berurusan dengan kehidupan teman-teman. Ini skill, nulis ini skill. Ya, 2 halaman, 1 spasi, kerapatannya 0, kemudian fontnya 11. Itu bikin dari satu tema yang sudah kita bicarakan, atau dari yang buku Dunia Sofi itu. Terserah mau apa, misalkan Platon bisa silahkan, Aristoteles bisa silahkan, boleh. Mulai dari Descartes misalkan, Descartes boleh silahkan. Freud misalkan, silahkan teman-teman putuskan gagasan filsafat mana atau tokoh yang berpengaruh mana dalam aliran filsafat yang menurut teman-teman ini kayaknya asik untuk kita bicarakan. Dan saya tidak boleh temanya sama. Pak, boleh temanya sama nggak? Boleh temanya sama. Misalkan si Fulan A itu bicarakan tentang materialisme dialektisnya Marx, kemudian si Fulan B bicarakan tentang materialisme dialektika Marx. Tapi yang tidak saya tolerir adalah kesamaan frasa. Artinya teman-teman, copy paste saya tidak akan tolerir. Bisa auto itu kalau yang copy paste seperti itu. Ya, usahakan gunakan bahasa teman-teman sekalian. Oke, sejelek apapun sajikan, saya tunggu tugas teman-teman. Oke, terima kasih. Ini hanya penugasan, tidak akan bicara tentang Marx terlebih dahulu, sekalipun kita bicara Marx ini sangat menarik sekali, gitu ya. Sekalipun saya tidak cakap berkenaan dengan Marx, kita akan mengulas sedikit saja tentang Marx. Oke, bagaimana kemudian dia sangat terpengaruh oleh Hegel, kemudian bagaimana kemudian dia juga terpengaruh oleh Feuerbach, seperti yang sudah kita bicarakan minggu kemarin. Kritik tentang agamanya juga sangat menarik. Mungkin kita akan masuk melalui kritik kritik Marx terhadap agama, gitu ya. Sebelum kemudian Marx dikenal sebagai salah seorang penggagas filsafat yang dipahami oleh teman-teman itu filsafatnya adalah filsafat pergerakan. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya, jangan lupa tugas dan dikumpulkan di grup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.